lagi bersama Angia. Tanya-tanya yuk. Ayo. KET atau kehamilan ektopik terganggu adalah kehamilan di luar kandungan, di mana pada kehamilan normal seharusnya implementasi berada di endometrium atau uterus. Namun KET ini implementasi berada di saluran tuba atau tuba falopi, bisa jadi berada di ovarium atau abdominal, bahkan di servikal atau leher rahim. Ektopik ini paling sering terjadi di tuba, yaitu di tuba ampula. Apabila janin yang tumbuh di tuba terus berkembang dan pecah akan menyebabkan perdarahan yang akan membahayakan nyawa ibu. Selanjutnya yaitu etiologi dari KET itu sendiri atau penyebab dari KET, yaitu ada yang pertama ada mekanis, yang kedua ada faktor fisiologis, dan yang ketiga faktor lain. Oke, yang pertama yaitu faktor mekanis. Jadi kita bahas dulu faktor mekanis itu apa. Kenapa sih faktor mekanis itu dapat mempengaruhi KET atau menyebabkan KET? Jadi faktor mekanis di sini sistemnya yaitu dia mencegah. Jadi ovum yang berasal dari ovarium yang akan melewati saluran tuba menuju ke kavum uteri itu dicegah. Jadi tidak dapat terimplementasi di kavum uteri. Yang termasuk dalam faktor mekanis yaitu adanya infeksi saluran telur, kemudian adanya riwayat KET, adanya tumor, dan pernah mengalami abortus dalam kehamilan, kemudian adanya perubahan pada ovum dikarenakan tuba yang sempit. Selanjutnya yaitu ada faktor fisiologis, yang mana faktor fisiologis ini dia memperlambat. Yang tadi mekanis itu mencegah agar tidak bertemu, dan yang faktor fisiologis ini memperlambat perjalanan ovum dari ovarium yang melewati tuba falopi menuju ke kavum uteri. Yang termasuk faktor fisiologis yaitu adanya migrasi internal dan eksternal ovum, kemudian adanya perubahan mobilitas dari tuba itu sendiri, kemudian yang terakhir yaitu wanita dengan satu ovarium. Itulah yang mengakibatkan memperlambat ovum menuju ke kavum uteri. Kemudian ada faktor lain. Maksud dari faktor lain di sini kecuali faktor mekanis dan faktor fisiologis, contohnya kelainan zigot atau kromosom, kemudian pembesaran ovarium, ibu hamil usia 35 tahun ke atas, dan pemakaian antibiotik pada infeksi tuba yang mana mempersempit saluran tuba. Oke, selanjutnya kita akan bahas tanda dan gejala KET itu sendiri. Yang pertama ada A minor atau tidak haid. Yang kedua ada nyeri perut yang diakibatkan karena adanya peregangan pada dinding tuba atau lubang tuba. Selanjutnya yaitu ada nyeri bahu, di mana nyeri bahu ini diakibatkan karena adanya perdarahan di dalam perut yang merangsang diafragma dan memicu terjadinya nyeri bahu. Selanjutnya yaitu perdarahan. Perdarahan di sini diakibatkan karena pecahnya saluran tuba yang mengakibatkan nyeri mendadak dan tanda-tanda shock seperti berupa pucat, tekanan darah rendah, nadi yang cepat, dan nafas cepat, bahkan berujung pada kematian ibu. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mendiagnosis KET atau mengetahui apakah seorang ibu terkena KET. Yang pertama yaitu dengan melakukan tes kehamilan. Biasanya dalam tes kehamilannya yaitu positif, sama seperti tes kehamilan normal pada umumnya. Yang kedua yaitu kita melakukan USG. USG di sini gunanya untuk mengetahui dengan jelas apakah implementasi
fermentasi tersebut berada di uterus atau di luar uterus atau di luar kandungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tes darah. Tes darah di sini gunanya untuk mengetahui kadar HCG pada ibu. Lalu bagaimana cara menangani KET apabila sudah terjadi? Oke, yang pertama kita bisa menggunakan obat-obatan, di mana obat-obatan ini biasanya digunakan untuk peluruhan janin yang baru saja tumbuh, yaitu dengan menggunakan obat methotrexate. Selanjutnya yang kedua, dengan menggunakan laparoskopi, yaitu untuk mengangkat embrio. Dan yang ketiga, laparotomi. Terima kasih semua.